Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Pada sesi video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat video pembelajaran tanpa menggunakan aplikasi editing video. Oleh karena itu, untuk memastikan hal itu sukses dan berhasil, pastikan semua rekan-rekan, para guru, dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan video ini hingga selesai. Untuk itu, coba kita dengarkan dulu, kita saksikan dulu contoh video yang sudah pernah saya buat menggunakan aplikasi PowerPoint tanpa melakukan editing video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini Bapak akan mencoba membagikan materi tentang karakteristik informasi akuntansi dan prinsip dasar akuntansi. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak sekalian, agar dapat menyimak video ini hingga selesai dan dapat memahaminya. Beberapa file yang mesti kita siapkan adalah pertama tentu file presentasinya. Kebetulan masing-masing mungkin sudah punya file presentasi menggunakan PowerPoint. Nanti kita akan atur bagaimana cara menambahkan suara, kemudian menambahkan musik yang dimana musik itu akan terus berjalan sampai habisnya slide. Kemudian satu file musik yang sudah kita pilihkan yang bisa rekan-rekan semua siapkan di dalam folder yang sama. Kita coba buka PowerPoint-nya. Sekarang saya sudah berada di tampilan PowerPoint yang sudah saya buat. Ini sekitar 8 slide sebagai contoh. Kalau kita jalankan ya seperti ini ya. Saja kita jalankan. Ya. Ini saya setting otomatis muncul teksnya dan gambar secara otomatis. Kemudian pergantian slide-nya juga kita sudah atur dengan translation yang beraneka ragam. Kemudian sampai akhir slide. Namun slide ini nanti kita akan jadikan video, di mana kita akan selipkan terlebih dahulu suara pembuka dan suara musik sebagai iringan di saat video ini berjalan hingga selesai. Suara di setiap slide, seperti contoh yang pernah saya buatkan dalam tutorial menambahkan suara pada slide PowerPoint video yang satu ini. Di sini saya telah menjelaskan bagaimana caranya memasukkan suara rekaman audio, di mana kita telah merekam dan merekod suara itu langsung di halaman PowerPoint. Nah, di video kali ini kita akan mengulangnya lagi, hanya saja suara rekaman itu hanya kita akan masukkan pada halaman pembuka, seperti contoh video yang sudah tadi kita tonton. Kemudian mulai halaman slide 2, mulai slide 2 kita akan masukkan musik instrumen hingga ke akhir slide. Baik, caranya adalah kita akan terlebih dahulu berada di slide pertama dan kita akan record dulu suara kita sebagai suara pembuka. Caranya adalah kita buka menu insert, kemudian kita pergi ke audio, lalu kita pilih menu record audio, maka kita siap merekam. Muncul kotak dialog ini, pastikan kita sudah menyiapkan alat-alat untuk perekaman. Contohnya adalah mikrofon. Kalau kita menggunakan laptop, tentunya kita bisa langsung merekod.
karena otomatis di laptop itu sudah tersedia fasilitas mikrofonnya. Tapi bagi kita yang menggunakan PC atau personal computer, maka mesti menggunakan mikrofon eksternal. Oke, kita akan coba mulai merekam di halaman 1 sebagai halaman pembuka. Kita klik tanda record ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini Bapak akan mencoba membagikan materi tentang karakteristik informasi akuntansi dan prinsip dasar akuntansi. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak sekalian, agar dapat menyimak video ini hingga selesai dan dapat memahaminya. Oke, kita sudah merekam percakapan ataupun narasi awal untuk dijadikan kata-kata pembuka pada slide pertama video kita. Kita coba putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video jika suaranya kurang keras bisa tambahkan suaranya di sini, dinaikkan volumenya di sini. Ini bisa kita atur suaranya kembali. Jika sudah merasa cukup, kita tutup. Lalu kita perlu mengatur posisi suara ini. Kita taruh dulu ikonnya di sini. Kemudian di saat kita mengklik icon speaker ini, pastikan kita menuju menu playback. Ini adalah pengaturan di saat slideshow PowerPoint ini berjalan. Kita pastikan gambar speaker ini hilang. Kita klik hide during show. Kemudian di saat slideshow berjalan, maka otomatis suara ini langsung berbunyi. Maka kita klik di sini, pilih on click, kita rubah menjadi automatically. Oke, cukup. Maka kalau kita slideshow kan nanti, tekan F5, maka otomatis dia akan mengeluarkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video ini akan hanya tampil di slide pertama. Kemudian selanjutnya kita beralih ke slide kedua. Di slide kedua ini kita perlu menambahkan musik ya. Musik audio yang sudah kita download sebelumnya atau kita siapkan sebelumnya. Caranya sama. Kita pilih di menu insert, kemudian audio, tapi kita ambil file from file. Lalu kita pilih file yang akan kita masukkan, how it began. Nah, akan muncul di sini seperti tadi. Lalu kita taruh di sini. Lalu kita perlu mengatur audio ini. Pertama yang perlu kita atur adalah klik di sini, kemudian kita ke playback. Icon ini harus juga hilang. Kita klik hide during show. Kemudian selanjutnya start ini kita pilih menjadi play across slide. Musik akan berjalan sepanjang slide dan sepanjang durasi lagu. Durasi lagu ya. Nanti kita akan cek berapa lama durasi lagu ini. Oke, setelah ini selesai, kita pilih play across slide. Kemudian kita perlu menempatkan posisi lagu ataupun audio ini posisinya di atas. Kita tarik saja, drag ke atas. Artinya, di saat slide ini mulai, maka lagu ini terlebih dahulu akan jalan, baru animasi-animasi lainnya yang berjalan. Kemudian, kita pilih dulu pengaturan di sini. Klik tanda panah kecil ini. Pilih di effect optionnya. Lalu, pastikan kita lihat stop playingnya sampai after 999 slide. Artinya sampai terakhir slide video ini terus berjalan atau suara ini terus berjalan. Kemudian kita pindah ke timing. Pastikan kata-kata repeat ini bisa kita pilih until end of slide. Artinya lagu ini kita harapkan bisa berulang sampai berakhirnya slide. Setelah ini selesai, kita pilih OK. Lalu untuk selanjutnya, kita akan menjadikan slide ini menjadi video. Dengan durasi per slide-nya kita tetapkan dan kita tentukan dari awal. Contohnya, sekarang saya memiliki 8 slide. 7 slide khusus lagu, iringan lagu, kemudian 1 slide berarti suara tadi. Artinya kalau saya ingin menghabiskan 7 slide dengan durasi lagu, maka saya harus mengetahui dulu berapa durasi lagu ini atau iringan musik ini.
Caranya kita bisa memutar terlebih dahulu. Caranya kita play saja di sini. Kemudian kita tarik sampai ke belakang. Kita akan nampak durasinya sebanyak 3 menit. Sebanyak 3 menit. Artinya kita akan mengatur 3 menit ini dibagi untuk 7 slide. Karena slide pertama sudah kita gunakan untuk suara narasi pembuka tadi. Oke, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita akan merekam atau merekod video ini dengan durasi 3 menit untuk 8 slide. Caranya kita pilih ke menu slideshow. Kemudian kita buka record slideshow. Pilih start recording from beginning. Nah, di sini kita perlu menceklis ini, kedua ini, artinya kita inginkan semua slide ini terekam dengan animasi-animasinya. Kemudian setiap narasi yang ada, bahkan gerakan pointer kita pun akan terekam. Setelah itu kita pilih start recording. Nah, di sini saya stop dulu. Ini adalah menu next. Ini untuk pause terlebih dahulu. Ini muncul resume-nya. Kemudian ini adalah durasi setiap slide. Kemudian ini adalah durasi seluruh slide. Artinya di saat slide pertama ini selesai, kita tentunya akan menghabiskan bunyi suara rekaman pertama. Ketika masuk slide kedua sampai slide ke-7, maka kita harus sesuaikan durasi 3 menit dibagi menjadi 7 slide. Berarti jika panjang durasi lagu sebanyak 3 menit, maka kalau kita bagi menjadi 7 slide, maka setiap slide sepanjang 25 detik. 1 menit kan berjumlah 60 detik. Dikali 3 berjumlah 180 detik. Lalu kita bagi menjadi 7 slide berjumlah 25 detik. Oke, sementara saya resume ini. Kemudian selanjutnya di saat saya akan mulai merekam, saya jalankan. Perhatikan tombol ini. Di saat sudah berakhir slide, kemudian secukupnya saya akan memilih menu next-nya ini. Ini next ya. Saya resume dulu. Ini setelah saya resume, maka proses perekaman akan berjalan. Ini kita lihat berjalan ini slide 4 ini total. Jadi kalau ini nanti ini suara masih berjalan, masih suara rekaman saya. Oke, sekitar 24 menit ini. Lalu saya next. Maka dia lanjut. Maka musik berjalan. Musik berjalan. Kalau kita tadi hitung sekitar 25 menit, sebenarnya kelamaan. Karena memang sebenarnya slide ini harusnya lebih banyak daripada 7 slide. Nah, lalu kita coba singkatkan saja. Ini sudah 15 menit. Kira-kira cukup anak membaca atau sebenarnya secukupnya saja. Kita boleh memilih next. Sekarang total sudah 53 menit ya. Detik maksud saya. Nah, ini slide kedua. Jumlahnya berjumlah 7 detik. Terus berjalan. Jika dirasa cukup, maka kita pilih next. Maka slide akan berganti otomatis. Lagu terus berjalan. Sudah 1 menit 13 detik. Nah, kalau kita patokan hanya 12 detik, kita next. Kita bisa menetapkan berapa menit, berapa detik per slide. Ini musik terus berjalan. Kita patokkan ke angka 12 detik ya. Ya, sudah 12, kita next. Ya, kita terus menyaksikan masih sisa 2 slide. Kita next. Ya, lagu ini sudah 2 menit sekarang. 2 menit kurang. Artinya sebenarnya sisa lagu masih banyak kalau kita hanya membagikan satu slide selama 12 atau 15 detik. Nah, setelah ini slide habis. Sedangkan lagu masih panjang. Sebenarnya kita bisa saja menutupnya dengan mengklik X ini, close. Maka otomatis slide berhenti, kemudian akan keluar dari sini. Nah, ini sekarang kita lihat, saksikan.
di setiap slide sudah ada durasinya. Di sini ada 28 detik, di sini 25 detik, 14 detik, 15 detik, 14 detik, sampai akhir 14 detik. Meskipun memang kondisi tadi lagu belum habis ya, karena memang kita hitung dari 3 menit lagu dengan 7 slide ini, ternyata slide-nya masih kurang. Nah, nanti kita bisa tambahkan slide sesuaikan dengan keinginan dan keperluan kita. Lalu jika sebaliknya, slide belum habis, ternyata lagu sudah habis, kita bisa menambahkan lagu yang lain, ataupun men-setel atau memasang insert lagu tadi, posisi insert ini ke dalam slide sambungannya ya. Kita bisa tambahkan di sini lagu yang lainnya untuk melanjutkan lagu ataupun instrumen pertama. Oke, jika sudah selesai seperti ini, maka kita sudah dapatkan durasi-durasi setiap slide yang kita atur sedemikian rupa di saat kita merecord dari menu record slideshow. Tugas selanjutnya untuk menjadikan ini menjadi video, kita pilih menu file. Di saat saya menggunakan PowerPoint 2010, maka menu untuk menjadikan video ada di Save and Send, Create Video. Tapi bagi Bapak Ibu nanti yang menggunakan PowerPoint versi di atasnya, kita bisa menggunakan menu export. Nanti ada menu export di sini atau menu Save As. Di saat type-nya ini dipilih InPipo. Kalau di sini belum ada pilihan InPipo-nya karena memang masih menggunakan versi 2010, tetapi juga ada fasilitas untuk menjadikan video dengan memilih menu Save and Send lalu Create Video. Lalu selanjutnya kita tinggal meng-create video di sini. Proses berjalan. Kita kasih file di mana? Misalnya kita kasih nama file di sini latihan. Maka kita save. Kita perhatikan di sini akan muncul menu create videonya. Ya, ini creating video presentasi akuntansi tutorial latihan. Ini dalam format WMV ya, Windows Media Movie ya. Ini tercreate sampai 100%, maka video akan jadi. Sambil menunggu video jadi, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa sebaiknya slide yang kita setting adalah dalam kondisi pengaturan animasinya dalam pengaturan otomatis ya, pengaturan otomatis. Kita munculkan dari sini animation pen-nya dihidupkan. Maka kita pilih di sini. Kita lihat di sini dalam kondisi after previews. Artinya ini slide animasinya akan jalan secara otomatis. Tapi bisa saja Bapak Ibu menyeting atau men-setel ini menggunakan on click. Jadi pergerakan animasi teks ini akan berjalan sesuai dengan perintah klik dari kita. Baru dia akan muncul. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham menggunakan PowerPoint dan dalam hal ini untuk mengatur animasi dalam PowerPoint. Oke, kita tunggu sejenak. Sebentar lagi jadi kita akan mencoba untuk memutar video yang kita buat. Tentunya lamanya export file menjadi video ini tergantung berapa banyak slide kita. Semakin banyak slide kita, maka semakin lama proses creating ataupun pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini Bapak akan mencoba membagikan materi tentang karakteristik informasi akuntansi dan prinsip dasar akuntansi. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak sekalian, agar dapat menyimak video ini hingga selesai dan dapat memahaminya.
Baik teman-teman, saya rasa cukup demikian tutorial yang dapat kita sajikan. Bagaimana caranya membuat video media pembelajaran online, khususnya karena nanti ini jadi video yang dapat kita share ke media sosial ataupun kita naikkan ke kanal YouTube channel kita. Tentunya hal ini dapat membantu Bapak Ibu memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik di saat belajar online di musim pandemi ini. Terima kasih, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.